Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para pencari ilmu, para saudara yang betul-betul ingin menghafalkan Al-Quran, bahwa pagi ini kita akan melanjutkan panduan menghafal Al-Quran yang telah kami susun untuk memberikan motivasi, semangat bagi kita semua untuk menghafalkan Al-Quran. Sabahal khair, pagi yang baik. Marilah kita lanjutkan bahasan ini, yaitu pada halaman 12 tentang semangat para sahabat dalam mempelajari Al-Quran. Alinea terakhir disebutkan karena Al-Quran ilmu yang paling agung, maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang-orang yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, dan memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk menghormati dan belajar Al-Quran dari mereka. Jadi saudara, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang punya keahlian Al-Quran, Rasulullah sendiri menghargai, menempatkan dia pada tempatnya. Begitu pula para sahabat yang lain juga mengagungkan, memuliakan orang-orang yang menguasai Al-Quran. Sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung halaman 13, coba diperhatikan. An Masruq dzakara Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud faqala, dzakara menceritakan, menyebutkan Abdullah bin Amr, seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr, menceritakan Abdullah bin Mas'ud tentang Abdullah bin Mas'ud, temannya sendiri, sama-sama sahabat Nabi. Faqala, Abdullah bin Amr mengatakan, la azalu uhibbuhu, tidak henti-henti aku mencintai Abdullah bin Mas'ud. Artinya aku menghormati dia, aku memuliakan dia, mencintai dia. Kenapa? Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Abdullah bin Amr, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhul Qur'an, mengambillah kalian atau belajarlah kalian Al-Quran min arba'ah, dari 4 orang. 1 min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. 2 wa Salim dan Salim. 3 wa Mu'ad ibni Jabal, Mu'ad bin Jabal. 4 wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab. Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk belajar Al-Quran dari berapa orang? 4 orang saja saat itu. Belajar Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Penyebutan 4 orang secara khusus ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah mengistimewakan 4 orang ini. Rasulullah mengakui dan menempatkan orang ini pada manzilah, pada tempat yang sangat mulia, yaitu mengajarkan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, bahwa belajar Al-Quran itu tidak sembarangan. Apa sembarangan? Tidak semaunya belajar kepada siapapun. Cari orang-orang yang ahli Al-Quran. Kalau ingin sukses di dalam belajar Al-Quran, baik menghafalnya, baik mendalaminya, itu
berguru kepada orang-orang yang punya keahlian. Jadi pembatasan ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui dan menghargai keahlian 4 orang sahabat tersebut karena mereka hafal dan memahami kandungan Al-Quran. Perhatikan, bukan hanya memahami kandungan Al-Qurannya, tapi mereka hafal dengan Al-Quran. 4 orang ini hafal, menguasai. Untuk mengagungkan Al-Quran dan agar para sahabat tidak bosan terhadap Al-Quran, beliau juga memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara-suara yang bagus. Ini poin penting juga. Jadi bagaimana Rasulullah mengagungkan Al-Quran? Rasulullah memerintahkan agar mereka membaca Al-Quran dengan baik dan bagus dengan suara-suara yang bagus. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad langsung hadisnya, Anil Bara' ibn Azib qala Bara' mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, halaman 13 bawah. Perhatikan, ini nanti kita hafalkan dalil-dalil ini. Akan ada tasmi' untuk dalil-dalil ini dengan artinya, dengan maksudnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Bara' bin Azib. Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusallun, memberikan atau mendoakan solawat rahmat kalau Allah memberikan solawat, memberikan rahmat. Kalau malaikat mendoakan solawat. Ala sufufil uwali, kepada atau untuk sof awal. Kapan? Ketika sholat. Jadi siapa yang ada di sof awal maka mendapatkan doa rahmat dan pengampunan dari malaikat. Kalau dari Allah mendapatkan rahmat dan pengampunan, itu bagian dari makna sholawat. Siapa yang tidak terlambat sholatnya, dia mendapatkan keutamaan diantaranya ini. Rahmat, pengampunan khusus dari Allah, dan atau doa sholawat, yaitu rahmat dan pengampunan dari malaikat. Wazayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, dan menghiasilah kalian Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Ini kalau Nabi memerintahkan, harus apa tidak kira-kira? Harus. Berarti kalau ada orang sengaja membaca Al-Quran, ya, sengaja membaca Al-Quran, dijelek-jelekkan. Apa dijelek-jelekkan? Suaranya geber-geberkan misalkan, suaranya sengaja nggak dibagus-baguskan, itu sesuai sunnah apa tidak? Tidak sesuai. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Siapa ini yang dituju terutama? Yang dituju terutama orang-orang yang punya suara yang bagus. Kan ada orang suaranya bagus, ininya bagus, nadanya bagus. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tambah mulia, tambah agung. Tambah mulia, tambah agung. Nah, bagaimana kalau suaranya biasa-biasa saja, bahkan mungkin parah? Sekali bersuara tembok-tembok bisa retak. Ada apa enggak? Saking kencengnya apa saking daun-daun rontok semua. Kayak Nabi Daud membaca, daunnya rontok. Merontoknya karena apa? Karena kaget apa? Karena saking nikmatnya mendengarkan suara. Maka bagi orang-orang yang sedang atau suaranya kurang bagus, tetap dia kena perintah apa? Menghiasi Al-Quran dengan suaranya. Sudah nggak bagus, nggak dibagus-bagusi. Biasa saja sudah nggak bagus, malah tambah tidak dibagus-bagusin. Nah, ini double nih kesalahannya ya. Sedangkan suara itu saudara ya,
usahakan walaupun nggak bagus ya yang bersih, jangan banyak. Contohnya kata yang yang biasanya ikut lomba itu, jangan banyak makan sambal, jangan banyak makan kerupuk yang berminyak-minyak, sering minum air putih. Itu bagian dari usaha memperbaiki suara. Nah, itu kalau niatnya ikhlas mengikuti perintah Rasulullah, ini suatu kebaikan. Yang perlu diingat lagi, ini adalah adab. Jadi catatan Anda semua, ini adalah adab, tata cara orang membaca Al-Quran. Seperti Anda sholat, bagaimana tata cara sholat? Tata cara sholat itu ada ruku, ada sujud, ada ruku, i'tidal, sujud. Itu caranya sholat. Nah, orang membaca Al-Quran, caranya itu, adabnya seperti ini. Karena apa? Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Al-Quran itu adalah firman Allah yang harus diagungkan. Cara mengagungkannya bagaimana? Kata Rasulullah, zayyinul Quran, saya dibaca, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Beliau juga bangga terhadap seseorang di antara para sahabat yang fasih membaca Al-Quran dengan suara yang bagus agar mereka terus bersemangat menghidupkan dan mentakzimi Al-Quran. Karena jika Al-Quran dibaca dengan lagu dan suara yang bagus, lagu itu maksudnya nada ya, nada, bukan lagu-lagu dangdut dan lain-lain, dan dangkulo atau orang Madura itu lagu Madura lagu daerah, judulnya oleh ulang paraona ala jere, bukan lagu itu yang dimaksud. Jadi nada Arab, nada orang Arab, dibaca dengan lagu maksudnya nada dan suara yang bagus, maka dapat langsung menyentuh hati, menambah kekhusyuan dan kepahaman. Ini bahasanya dulu ini, menambah pemahaman yang dalam. Coba kalau sampean dengarkan Al-Quran atau imam sholat, bacaannya bagus, nadanya bagus, bisa tambah khusyuk apa enggak? Tambah khusyuk. Apalagi paham maknanya. Itu kalau Al-Quran disuarakan dengan bagus. Di antara sahabat yang bagus suaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Siapa yang ingin bagus bacaannya, namailah Abu Musa al-Asy'ari. Gitu. Mungkin kalau punya harapan doa, kan nama itu kadang-kadang menjadi doa juga. Kalau kita punya harapan. Pada saat mendengar bacaan Abu Musa, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat hadisnya. Rahul Bukhari wa Muslim ya. Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda lahu kepada Abi Musa, ya Aba Musa, hai Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud, katanya. Sungguh niscaya sungguh utita, kamu telah diberi, kamu telah diparingi, diberi, dianugerahi mizmaran, suara bagus. Mizmaran itu mana aslinya, kalau sekarang alat tiup, seruling. Maksudnya suara bagus, sautan hasanan min mazamiri Ali Dawud, termasuk atau bagian dari seruling-seruling suara-suara bagus keluarga Daud. Keluarga Daud. Nabi Daud itu kalau membaca kitab Zabur, perhatikan, kalau baca kitab Zabur, suaranya sangat indah, sangat baik. Sebagian riwayat tadi yang saya sebutkan tadi, sampai daun-daun itu juga khusyuk mendengarkan. Saking khusyuknya sampai rontok daun itu. Bagaimana kita kalau dengarkan Al-Quran? Ada yang rontok enggak? Dengarkan Al-Quran saking, atau baca Al-Quran yang rontok apanya?
air matanya. Air matanya ya. Bukan bawahnya ini. Bukan bawahnya mata, yang bagian sini, jangan. Itu namanya apa? Khusyuk apa? Khusyuk tidur namanya. Ya. Jadi kata Rasulullah, beliau mengatakan, hai Abu Musa, sungguh kamu dianugerahi oleh Allah suara yang bagus, mirip atau bagian dari suara bagusnya Nabi Daud. Nabi Daud. Rawal Bukhari wa Muslim. Perhatikan poin pentingnya. Apakah Rasulullah memuji seseorang ini supaya dia tidak karena Allah? Jawabannya enggak. Rasulullah memuji agar dia bersyukur. Karena suara yang bagus untuk baca Al-Quran itu menambah keagungan Al-Quran. Menambah keagungan Al-Quran. Berarti itu nikmat besar dari Allah. Harus disyukuri. Satu. Yang kedua, Rasulullah membanggakan. Membanggakan dalam arti ikut bahagia, ikut senang ketika ada seseorang membaca Al-Quran dengan bagus. Lah kok ada orang ngomong begini, Anda silakan menilai. Ada orang baca Al-Quran dengan suara yang bagus, sengaja memang dibaguskan lagunya, nadanya, supaya orang itu tambah baik, tambah senang dengan Al-Quran. Terus dia bilang, gak karena Allah ini. Gak karena Allah ini. Jadi seperti ini, boleh apa tidak orang mengatakan seperti itu? Gak boleh. Karena orang membaca Al-Quran, suaranya dibaguskan, itu perintah Rasulullah apa bukan? Perintah Rasulullah. Anda gak tahu isi hati orang. Misalkan kita jadi imam, sengaja dibaguskan. Atau kita tampil baca Al-Quran untuk semua orang, sengaja diperbaiki bagusan bacaannya. Terus dia bilang enggak karena Allah. Ini salah. Pertama, ini tidak mengerti sunnah Nabi bahwa Al-Quran itu harus dibaguskan bacaannya. Kedua, dia menghukumi, memvonis isi hati orang. Isi hati orang. Dia istilahnya bahasa sekarang apa ya? Sok tahu. Cara Jawa itu kemeruh. Kemeruh itu enggak boleh. Itu suudzon yang luar biasa. Coba di sini Rasulullah apa beliau mengatakan kepada Abu Musa. Beliau mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh Allah memberikan anugerah kamu luar biasa. Berarti Rasulullah ikut bangga, bukan suudzon sama orang. Bukan suudzon sama orang. Mafhum sampai di sini? Maka semua yang menghafal Quran ini berusaha lagunya yang bagus, mencari nada yang baik untuk menghormati, mengagungkan Al-Quran. Dalam riwayat lain diceritakan, itu dalam riwayat Al-Hakim fil Mustadrak, langsung halaman 15, hadisnya diperhatikan. Semuanya perhatikan hadisnya, dimaknai. An Abi Burda ibn Abi Musa, qala Abi Burda, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Musa. Nabi lewat atau Nabi berjalan lewat bertemu Abi Musa. Dzata lailatin, suatu malam. Wa ma'ahu Aisyatu, ya, yang harakatnya belum benar ya, dipaskan itu Aisyatu. Dan bersama Nabi saat itu Sayyidah Aisyah, istri beliau. Wa Abu Musa yaqra, sedangkan Abu Musa yaqra'u, membaca Al-Quran. Jadi Nabi bersama Sayyidah Aisyah berjalan, kemudian mendapati Abu Musa sedang membaca. Faqama fastama'a liqira'atih. Faqama, maka keduanya berdiri, berhenti. Fastama'a, lalu keduanya mendengarkan. Istima', mendengarkan dengan konsentrasi. Liqira'atihi, terhadap bacaannya Abi Musa. Jadi Rasulullah
dengan istri beliau Sayyidah Aisyah asalnya jalan. Ketika mendapati Abu Musa baca, keduanya berhenti. Istima, mendengarkan betul. Kok bagus ini. Padahal beliau itu yang dituruni Al-Quran. Nah coba. Berarti sunnah beliau adalah senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Tsumma madhiya, kemudian keduanya melanjutkan jalannya. Falamma asbaha Abu Musa, ketika datang subuh, datang pagi, Abu Musa ke masjid atau kepada Rasulullah. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, marartu bika ya Abu Musa al-barihah. Aku lewat mendapati kamu wahai Abu Musa al-barihah tadi malam. Aku bersama Aisyah sama istriku, aku jalan. Aku mendapati kamu wa anta taqra, sedangkan kamu membaca Al-Quran. Jadi ini kemungkinannya seperti dalam riwayat lain, ini di rumahnya Abu Musa. Jadi Rasulullah lewat bersama Aisyah, Abu Musa di dalam itu sedang membaca Al-Quran. Nah. Fastama'na li qira'atik, kata Rasulullah, fastama'na li qira'atik, maka kami istima', kami betul-betul mendengarkan bacaan kamu, kami menikmati bacaanmu. Faqala Abu Musa, lalu Abu Musa mengatakan, apa yang dia katakan? Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, lau alimtu bimakanik, seandainya aku mengetahui tempat engkau mendengarkan, engkau berhenti, engkau mendengarkan, la habbartu laka tahbira. Perhatikan kalimat ini ya. La habbartu, maka pastilah aku memperbaiki nada atau memperbaiki lagu, laka untukmu, tahbiran, dengan sungguh-sungguh memperbaiki. Itu Nabi tadi malam itu bacaan biasa saja. Kalau saya tahu atau mengerti Nabi mendengarkan, aku masih bisa saya perbaiki lagi nadanya, suaranya. Perhatikan saudara, ketika Abu Musa mengatakan akan lebih memperbaiki lagi, meningkatkan lagi, Rasulullah menyalahkan apa tidak? Tidak. Berarti ketika kita tampil, kita baca Al-Quran, terus ditingkatkan, dicari lagu yang bagus. Tujuannya, perhatikan, tujuannya supaya Al-Quran menjadi mulia, menjadi agung. Supaya yang mendengarkan lebih nikmat, lebih hikmat, lebih apa lagi? Lebih khusyuk, lebih senang dengan Al-Quran. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Boleh. Ini contohnya. Katanya Abu Musa, wahai Rasulullah, seandainya aku tahu kau mendengarkan, pasti aku masih bisa memperbaiki lagi. Yang ibaratnya bahasa sekarang, saya itu baca biasa saja itu Nabi. Kalau saya mau tambah lagi bisa, tambah bagus lagi bisa. Oleh Rasulullah tidak disalahkan. Berarti orang mengagungkan Al-Quran dengan cara meningkatkan bacaannya lebih bagus, itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat baik. Baik. Beliau juga dalam riwayat kedua ini, dalam Rawahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Perhatikan hadis yang kedua bawah. An Fadalah ibni Ubaid qala Fadalah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu
asyaddu adzanan. Pastilah Allah asyaddu adzanan, lebih sangat mendengarkan. Bukan idnan ya. Kalau idnan itu mengidini, di sini adzanan. Adzanan mendengarkan. Ila rajul al-hasanis saut, kepada seseorang yang bagus suaranya, bil Quran, dalam membaca Al-Quran. Yajharu bihi, dia mengeraskan Al-Quran. Mengeraskan apa? Mengeraskan suaranya. Lebih sangat mendengarkan min sahibil qainah, dari pemilik bidu wanita. Kalau zaman dulu bidu wanita itu budak, jadi menyanyi itu pekerjaan yang rendah. Kalau sekarang kan terbalik ya. Sekarang terbalik, yang menyanyi-nyanyi itu justru mulia, terkenal. Zaman dulu sahibil qainah ini orang yang memiliki bidu wanita. Qainah itu budak perempuan. Ila qainatihi, pada bidu wanitanya. Bidu wanitanya artinya pada nyanyiannya biduan itu. Apa biduan? Kalau sekarang apa? Biduan itu artis. Artis penyanyi. Artis penyanyi. Kata Rasulullah, seorang juragan zaman dulu, dia punya budak bisa menyanyi. Dia memang sengaja beli perempuan yang ahli menyanyi, yang jago nyanyi. Karena apa? Karena dia senang mendengarkan nyanyian lagu-lagu. Zaman dulu kan nggak ada nggak ada tape recorder, nggak ada HP ya. Langsung kalau zaman dulu kalau ingin mendengarkan. Nah, bagi yang orang kaya yang senang dengan lagu-lagu itu membeli budak yang bisa nyanyi. Wah, itu bisa tiap malam itu. Pagi, siang, malam mungkin dengarkan budaknya suruh nyanyi. Senang sekali. Kata Rasulullah, Allah lebih senang mendengarkan seseorang yang suaranya bagus membaca Al-Quran daripada pemilik bidu wanita senang mendengarkan lagu-lagu dari wanitanya. Paham? Kalau sekarang ada kan pecandu lagu-lagu kan, ditaruh apa namanya di sini, earphone apa, pakai HP sekarang, mana-mana sambil jalan zikir la ilaha illallah apa jogetan sambil jalan. Karena kalau mau tidur nggak bisa tidur kalau nggak dengerin lagu-lagu dulu. Nah, Allah mendengarkan orang baca Quran yang dibaguskan suaranya, lagunya itu lebih daripada itu. Berarti apa artinya? Di sini bacaan Al-Quran itu sangat agung, mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Anda baca Quran sedang ngimami misalkan, atau sedang tampil ya, bayangkan ini, hayati, atau langsung istilahnya ingin didengarkan oleh Allah. Ingin didengarkan Allah. Sehingga nanti di situ timbul namanya apa? Kehusyuan, namanya kehusyuan. Ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan pengampunan Allah. Riwayat berikutnya dari Imam Al-Bukhari, Rawahul Bukhari halaman 16. Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma adzinallahu, ya, perhatikan di sini, ma adzinallahu, adzina di situ ya, lafaznya adzinallahu.
li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanas sauti bil Qur'an yajharu bihi. Itu dalam makna sebelumnya itu ada kekeliruan ya di sini. Ma adzinallahu, tidaklah mengizini siapa Allah, tidaklah Allah mengizini li syai'in terhadap sesuatu ma'adzina sebagaimana Allah mengizini li nabiyyin pada seorang nabi hasanah sauti yang bagus suaranya bil Qur'ani dengan bacaan kitab yajharu bihi dia mengeraskan bihi dengan Al-Qur'an. Ada yang memaknai yajharu ini memperbaiki nada dan suaranya. Tapi makna aslinya mengeraskan, meninggikan nadanya. Meninggikan nadanya. Artinya seorang nabi yang bagus suaranya dalam membaca kitab, contohnya Al-Quran, sangat diberi izin. Sangat diridhoi, sangat diberi izin oleh Allah daripada izin-izin yang lain. Sesuatu yang dibolehkan itu namanya Allah mengizinkan, mengizini. Nah, bacaan Al-Quran dengan suara bagus itu paling disetujui oleh Allah. Mafhum? Itu jadi sesuatu yang sangat baik. Maka usahakan ini menjadi bagian dari hidup kita para pecinta Al-Quran untuk berusaha sebagaimana para sahabat ini. Karena motivasi Rasulullah SAW yang seperti ini, para sahabat terus bersemangat mempelajari dan menghafal Al-Quran. Bacaan dan pembahasan makna Al-Quran menjadi prioritas utama dalam acara pertemuan mereka para sahabat. Mereka juga terus membaca Al-Quran dalam solat-solat mereka, baik wajib maupun sunnah, baik di rumah maupun di masjid, agar hafalan mereka tidak hilang. Jadi semangat menghafal, semangat murojaah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan mereka ketika solat sunnah di masjid dan membaca Al-Quran dalam sholatnya langsung itu dalam muwatta ya bawah, perhatikan supaya kita nanti membiasakan kebiasaan para sahabat ini. An Abi Hazim At-Tammar Anil Bayadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah kharaja 'alan nas, apa maknanya? Keluar menjumpai atau mendapati manusia. Siapa yang manusia itu yang maksud? Sahabat beliau. Wahum yusallun, halaman 16 bawah ya. Wahum yusallun, sedangkan mereka manusia, para sahabat sedang sholat. Pertanyaannya, Nabi keluar dari rumah mendapati sahabat mereka sedang sholat. Di mana sahabat sholat? Di masjid, Masjid Nabawi. Kemudian mereka sholat apa? Sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat sunnah. Perhatikan ini penting. Sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib pastilah Nabi yang menjadi imamnya. Ini berarti sholat sunnah. Lalu waqad alat aswatuhum bil qiraah. Sungguh tinggi suara-suara mereka para sahabat bil qiraah dengan bacaan Al-Quran. Sholat sunnah di masjid, baca Quran, dan suaranya tinggi. Pertanyaannya, bacanya pakai mushaf apa hafalan? Hafalan, pasti. Gak ada mushaf waktu itu, zaman Rasulullah gak ada. Ada orang sholat pakai mushaf, gak ada. Berarti ini namanya apa? Kalau bahasa kita sekarang, murojaah dalam sholat sunnah, sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib. Sudah biasa lakukan itu. Apakah ngobrol saja sebelum sholat di luar, suruh wudhu cepat-cepat malah ngobrol, ataukah cepat-cepat masuk murojaah? Nih perhatikan, sahabat saat itu sholat sunnah murojaah
tapi suaranya tinggi semua. Suaranya tinggi semua. Faqala, maka Nabi bersabda, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang sholat itu yunaji rabbahu, membisiki Rabbnya, membisiki Tuhannya, berdialog dengan Allah, berbisik dengan Allah. Maka jangan kencang-kencang, yang khusyuk, yang sungguhan. Kapan berbisiknya itu? Kapan berdialognya dengan Allah? Ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar. Seakan berdialog dengan Allah. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Ya, baca ayatnya, baca iftitah juga begitu. Didialogkan, disampaikan kepada Allah. Itulah orang sholat. Falyanzur bima yunajihi bihi. Hendaklah memperhatikan bima dengan apa yunajihi, dia membisiki Allah bihi dengannya. Perhatikan isi yang kamu bisikkan kepada Allah. Apa? Bacaanmu itulah perhatikan. Hayati betul, benarkan, hayati sehingga khusyuk, dibenarkan bacaannya. Karena itu yang kamu dialogkan, kamu sampaikan kepada Allah. Ini Rasulullah membuka dengan kata-kata seperti itu. Salat itu bukan kondisi biasa, tapi salat itu sesuatu kondisi keadaan yang sedang berdialog menghadap Allah. Lalu belakang ini yang kaitannya dengan suara keras saja. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah mengeraskan ba'dukum sebagian kalian ala ba'din atas sebagian bil Qur'an dengan Al-Qur'an. Nanti yang baru jangan lupa ya, kasih minta kitab bisa kalau pertemuan berikutnya sudah ada bukunya ya. Kata Rasulullah, tidak boleh kalian di masjid sholat sunnah murajaah Al-Quran dikeraskan suaranya sehingga jadi saut-sautan, saut-sautan, ya, banter-banteran, kenceng-kencengan nggak boleh. Kalau di masjid ya baca, jangan mengganggu yang lain, karena mengganggu orang sholat sininya waladhdallin, sebelahnya marah, qul ya ayyuhal kafirun, kamu menyesatkan saya, kamu orang kafir. Bisa begitu itu, marah-marahan pakai ayat Quran. Nggak ada begitu, nggak boleh. Kalau memang banyak orang ya pelan-pelan saja murajaahnya. Yang kita ambil di sini berarti kondisi para sahabat saat itu apa? Mereka bersemangat menghafalkan Al-Quran, murajaah Al-Quran di waktu sholat sunnah. Nah, perhatikan kalimat-kalimat yang saya sampaikan ini, lalu biasakannya. Jika Rasulullah SAW dalam keadaan sibuk dan tidak dapat mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang baru hijrah ke Madinah misalnya, maka beliau mewakilkan kepada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran seperti Ubadah bin Samit dan lain-lain. Siapa tadi? Yang 4 tadi siapa? Di depan. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, Ubay ibn Ka'ab. Di sini juga ada tambahan nama Ubadah bin Samit. Ini yang dipasrai ya, yang dipasrai. Perhatikan riwayatnya di bawahnya itu. An Ubadah bin Samit qala Ubadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi yusghalu, disibukkan atau sedang sibuk. Fa idza qadima rajulun muhajir, ketika datang seorang laki-laki yang hijrah ala Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dafa'ahu, maka Nabi menyerahkan dia ila rajulin minna, kepada seseorang dari kami. Kata Ubadah, kepada seorang dari kami. Apa maksudnya yu'allimuhul Qur'an? Rajul dari kami ini mengajari dia, rajul muhajir, Al-Qur'an. Jadi kalau beliau sibuk nggak bisa ngajari sendiri, diserahkan kepada sahabat, salah satu sahabat. Fadafa'a ilayya Rasulullah, kata Ubadah, maka menyerahkan kepadaku siapa Rasulullah. Rasulullah menyerahkan kepadaku rajulan, seseorang. Wa kana ma'i fil baiti, ada dia orang, dia rajul bersamaku di rumah. Akhirnya aku bawa ke rumah. Wa asyihi asya'a ahlil bait, aku memberi makan sore dia, asya ahlil bait, makanan sore penghuni rumah, keluargaku. Aku kasih dia makan. Fakuntu uqri'uhul Qur'an, maka ada aku membacakan kepada dia Al-Qur'an. Akhirnya aku ajari dia Al-Qur'an, aku bacakan dia Qur'an. Fansarafa insirafatan ila ahli, artinya tadi ini ya, dibawa ke rumah, diajari Al-Qur'an, dan sering begitu. Fansarafa insirafatan, maka pulang dia, satu kali pulang, ila ahli, kepada keluarganya. Fara'a anna alaihi haqqa, maka dia melihat, dia berpendapat anna alaihi, sungguhnya wajib atas dia, haqqan, kewajiban. Dia merasa punya hutang budi, ya. Fa ahda ilayya qausan, maka dia memberikan hadiah kepadaku qausan, busur panah. Lam ara ajwada minha audan, aku tidak pernah melihat yang lebih bagus daripada busur itu, audan, kayunya. Pokoknya busur itu, kayunya itu, kayu busur panahnya itu sangat bagus. Aku belum pernah melihat kayu yang seperti itu. Wala ahsana minha itfan, dan tidak lebih bagus daripada busur itu itfan. Itfan itu lenturnya. Anda tahu busur panah kalau ditarik ini dengan talinya kan lentur itu. Bengkong, seret ditarik. Ini lenturnya sangat bagus, kelenturannya bagus, sehingga nanti panahnya itu lebih kencang, bus gitu, lenturannya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah. Faqultu, aku berkata kepada Nabi, ma tara ya Rasulullah fiha, apakah pendapatmu wahai Rasulullah dalam masalah busur ini? Halal apa tidak? Halal apa tidak? Halal apa tidak ini Nabi? Qala, Nabi bersabda, jamratun, busur itu adalah jamrah, bara api. Baina katifaika, yang diletakkan di antara dua tulang belikat kamu. Taqallataha, kamu Taqallataha, kamu berkalung busur itu. Kamu berkalung busur apa tadi? Jamrah, ya. Bara api. Kamu berkalung bara api. Atau lafadznya ta'allaqtaha, sama. Kamu berkalung bara api di leher. Rawahu Ahmad. Berarti apa? Kesimpulannya di sini Rasulullah mengajarkan keikhlasan. Perhatikan kalimat saya. Rasulullah mengajarkan keikhlasan kepada orang-orang yang mengajarkan Al-Quran.
supaya ikhlas. Jangan niat hanya mencari hadiah. Jangan hanya niat mencari hadiah. Jangan, tak boleh. Kalau hanya niatnya mencari hadiah, mencari bayaran, maka kata Rasulullah, kalau itu berupa busur itu kan biasanya dikalungkan, ya, selempangkan di antara tulang belikat belakang. Kata Rasulullah, besok itu di neraka jadi bara api. Kamu besok akan dikalungi busur dari bara api. Kalau kamu mengajar Al-Quran tidak karena Allah, tidak ikhlas, hanya mencari bayaran. Ini rawahu Ahmad. Baik. An Ubadah bin Samit qala Ubadah, 'allamtun nasa min ahli suffah al-kitab. Aku mengajari beberapa manusia, beberapa orang, termasuk ahli suffah, penghuni emperan masjid. Suffah itu ya di dekatnya masjid. Aku mengajari Alkitab, kitab, wal Qur'ana dan Quran. Kitab itu cara menulis dan Al-Quran cara membaca. Fa'ahda ilayya rajulun minhum qausan, lalu memberi hadiah kepadaku seseorang di antara mereka ahli suffah, qausan, busur panah. Suatu saat aku ada di antara muridku itu ada yang ngasih hadiah busur panah. Fakultu, lalu aku mengatakan dalam diriku, dalam hatiku, laisat bimalin wa armi anha fi sabilillah, katanya. Tidak ada busur ini bimalin, harta yang banyak. Busur inilah biasa-biasa saja. Wa armi, dan aku akan memanah anha, menggunakan busur ini fi sabilillah, dalam sabilillah. Aku gunakan busur ini untuk kelancaran sabilillah. La'atiyanna Rasulullah, aku akan mendatangi sungguh Rasulullah, pada Rasulullah. Fala as'alannahu, maka aku akan bertanya sungguh kepada Nabi tentang masalah ini. Jadi aku terima, aku anggap ini, alah wong ini enggak mahal kok, dan saya pakai untuk sabilillah ini, untuk perjuangan. Tapi aku tak nanya dulu, tak datang dulu ke Nabi. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun, ada orang, ahda ilayya, memberi hadiah kepadaku, qausan, busur. Siapa orang itu? Mimman kuntu u'allimuhu, termasuk orang kuntu ada aku alimuhu, mengajari dia. Ini termasuk muridku Nabi, termasuk orang yang aku mengajari dia Alkitab wal Quran, kitab dan Quran, cara tulis dan cara membaca. Walaysat bimalin, busur itu bukan apa-apa, bukan harta banyak. Wa armi anha fisabilillah, aku akan memanah menggunakan busur itu dalam sabilillah. Ya. Qala, Nabi bersabda, in kunta tuhibbu, jika kamu senang, antutawwaka, dikalungi, tauqan min narin, kalung dari api, faqbalha, maka terimalah busur itu. Kalau kamu mau dikalungi dengan kalung api besok di neraka, silahkan. Ini berarti dua hadis ini kesimpulannya apa? Rasulullah sangat mengajarkan kepada para penyampai Al-Quran agar ikhlas, tidak hanya mengharapkan keduniaan. Nah, ini bagaimana solusinya? Apakah ini mutlak haram secara umum, semua sama sekali nggak boleh dapat apa-apa? Nah, sini kita tulis. Namun bukan berarti semua yang mendapatkan imbalan karena mengajar Al-Quran dilarang, ya. Karena umumnya para ulama memperbolehkan menerima upah imbalan setelah mengajarkan Al-Quran, jika memang sudah niatnya ikhlas karena Allah, ya. Jadi
ayat dua hadis di atas tadi itu sebagai namanya targhib supaya orang itu ikhlas. Penyemangat dari Rasulullah supaya orang itu ikhlas, atau tarhib. Tarhib itu menakut-nakuti agar orang jangan sampai hanya berharap keduniaan. Itu kesimpulannya. Nah, bagaimana orang yang sudah ikhlas? Dia ikhlas, dia ingin ridho Allah, terus mendapatkan gaji. Perhatikan, mendapatkan gaji, mendapatkan hadiah. Dia sudah ikhlas. Mendapatkan hadiah, bagaimana hukumnya? Maka para ulama mengatakan boleh. Kalau memang sudah ikhlas hatinya. Dia sudah cari ridha Allah, niatnya begitu. Tapi kok dapatkan? Nah, boleh. Mana dalilnya ini? Dalilnya dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Wa qala Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan halaman 19. Nanti kalau ditanya hukum biar paham, biar ngerti ya. Katakan halaman 19 ya. Ahaqquma ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi. Ahaqquma akhadtum alaihi ajra. Ahaqquma, paling berhaknya atau paling benarnya apa-apa akhadtum yang kalian mengambil alaihi atasnya ajran upah, paling berhak, paling benar, tidak salah kalian menerima upah adalah kitabullah, kitabnya Allah. Kamu mengajarkan kitab Allah, kamu menyampaikan kitab Allah, terus kok dapat upah, dapat gaji, dapat hadiah, itu berhak kamu terima, boleh kamu terima. Nah, hadis seperti ini oleh para ulama diartikan ini bagi yang sudah ikhlas. Bagi yang sudah ikhlas karena Allah. Maka penting di awal itu, saya mengajarkan Al-Quran untuk apa? Saya menyampaikan dakwah ini untuk apa? Kalau sudah niat menyebarkan Al-Quran, meningkatkan semangat orang terhadap Al-Quran, sudah ya kan, niatnya sudah ikhlas, lalu kok dapat hadiah, nah, maka kata para ulama boleh, gak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu apa? Jangan mengganggu keikhlasannya. Mana dalilnya ini? Sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Berarti tadi ancaman yang berat tadi jadi bara api untuk siapa? Untuk orang-orang yang memang dari awal tidak ikhlas. Memang dia hanya mencari upah. Dia mau ngajar Al-Quran, niatnya mencari upah. Mencari upah. Enggak karena Allah, cari ke dunia. Nah itu haram tuh. Tapi kalau sudah niatnya karena Allah, kok mendapatkan jatah gaji bulanan, kemudian dapatkan hadiah-hadiah, boleh diterima, nggak apa-apa. Yang penting tidak dari awal, bukan dia niatnya itu, bukan niatnya hanya itu, ya, dan dia tidak ada pengaruh masalah itu. Ya ikhlas-ikhlas saja. Paham? Apa kira-kira pembedanya? Siapa tahu? Untuk mengoreksi hati kita, ikhlas apa tidak pada saat dapat dan tidak dapat. Pada saat dapat hadiah, dia bersyukur, alhamdulillah, gunakan untuk kebaikan. Pada saat tidak dapat, dia nggak kecewa, biasa saja. Walaupun dia harus mengeluarkan biaya bensin, walaupun harus mengeluarkan, kok nggak dapat hadiah, besoknya ya tetap datang, tetap semangat mengajarkan. Nah itu pembuktiannya. Tapi kalau dapat hadiah terus semangat,
Oh, belum waktunya ngajar sudah siap duluan. Standby. Waktunya tidak dapat, nggak semangat, nggak datang lagi. Wah ini garing ini, misalkan. Kering ini. Akhirnya nggak datang. Nah ini pertanda tidak ikhlas atau ikhlasnya kurang murni, kurang sungguh. Nah, ini. Kalau sudah semangatnya tetap, ya. Adapun hati manusia, nafsu manusia mungkin berbeda, saudara. Namanya orang dapat makan dengan nggak dapat, beda apa nggak hatinya? Beda nggak? Beda. Kalau Jumatan ada makanan dengan nggak, beda nggak? Beda kan? Nah itu manusiawi. Tapi tidak menyebabkan kalau nggak ada makanan terus nggak Jumatan. Tetap Jumatan. Sama dengan ngajar ini. Ngajar Al-Quran. Ya, kok kebetulan yang diajarkan itu di kelompok sini orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak yatim nggak punya apa-apa. Malah dia datang bawa hadiah. Yang sini orang-orang kaya, ya, nggak bawa apa-apa. Pulang malah dibawain hadiah. Tapi kedua-duanya berjalan lancar. Hah? Berjalan lancar. Itu bukti keikhlasan. Bukti keikhlasan. Paham di situ? Baik, insya Allah cukup pertemuan kita kali ini sudah mendapatkan gambaran bagaimana Rasulullah memotivasi agar menjaga keikhlasan dan lain-lain. Semoga kita bersemangat untuk menjadi Al-Quran. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini habis ini baterainya. Silakan persiapan sesi 2 dengan